Kini Ultras Corner kembali hadir sajikan informasi seputar sepak bola. Untuk temani siang para pecinta bola, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, serta tonton sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Resmi transfer Olivier Giroud, AC Milan gelar press release saga transfer pemain sepak bola. Olivier Giroud tuntas sudah di musim panas ini. AC Milan sendiri telah melakukan konferensi pers dan resmi memperkenalkan Giroud sebagai salah satu rekrutan baru dari Rossoneri. Sejak awal tahun lalu, nama Giroud memang sudah cukup ramai diperbincangkan bersama dengan klub Milan. Rossoneri mengharapkan jika striker dari klub Chelsea tersebut bisa bergabung menjadi bagian dari lini serang mereka. Sebelumnya, berita ini juga sempat meredup akibat adanya rumor jika Chelsea mengaktifkan kembali klausul untuk memperpanjang kontrak bermain dari Giroud. Namun, kemarin tampaknya Giroud telah nampak di Milan untuk menjalankan tes kesehatan medis. Kemudian pada hari Sabtu 17 Juli 2021, akhirnya klub AC Milan resmi menggelar press release dengan memperkenalkan Giroud secara resmi sebagai rekrutmen terbaru pemain klub mereka. Bukti pernyataan resmi yang dikatakan oleh AC Milan sebagai berikut. AC Milan dengan senang hati mengumumkan dan mengenalkan rekrutmen Olivier Giroud dari klub Chelsea FC secara permanen. Nomor punggung jersey Giroud selain diberikan pernyataan resmi terkait saga transfer Giroud, pada press tersebut AC Milan juga memberikan konfirmasi terkait berapa nomor punggung pada jersey yang akan dikenakan oleh Giroud. Di musim depan, sebagai seorang striker, Giroud akan menggunakan nomor punggung 9. Perlu diketahui bahwa sebelumnya nomor punggung 9 tersebut tidak bertuan sejak kepergian pemain Mario Mandzukic. Sebelum dikenakan terakhir oleh Mario, nomor punggung tersebut juga pernah digunakan oleh Gonzalo Higuain, Andre Silva, Christophe Piatek, dan juga Gianluca Lapadula. Isu kontrak jangka pendek dalam press release yang akan digelar oleh AC Milan, mereka tidak memberikan pengumuman terkait berapa lama durasi kontrak Giroud pada klub tersebut. Namun, dari desas-desus yang beredar, tampaknya Giroud hanya diberikan kontrak dengan jangka yang pendek di San Siro. Ia akan dikontrak oleh AC Milan 1 tahun dengan pemberian opsi perpanjangan di musim depan selama 1 tahun. Giroud menjadi rekrutan keempat. Pada musim panas ini, Giroud sendiri menjadi rekrutan nomor 4 yang dilakukan oleh AC Milan. Sebelumnya, AC Milan telah mendatangkan Fikayo Tomori, Mike Maignan, dan juga Sandro Tonali. Surat perpisahan Giroud untuk Chelsea. Jelang perpindahannya ke klub raksasa Serie A, AC Milan striker berkebangsaan Prancis tersebut juga menuliskan sebuah surat perpisahan untuk klub sebelumnya yaitu Chelsea. Melalui akun Twitter pribadinya, Giroud menuliskan pesan perpisahan singkat pada tim yang ia perkuat di 3,5 musim terakhir sebagai berikut. Untuk semua The Blues, pelatih saya, rekan satu tim, dan seluruh klub, terima kasih banyak untuk semua momen-momen yang spesial ini. Saya memulai perjalanan baru dengan hati yang ringan dan bahagia. Kemenangan kita di Liga Champions, Liga Eropa, dan Piala FA sungguh sangat luar biasa, tulis Giroud. Giroud sendiri diketahui telah bergabung dengan klub Chelsea kala ia direkrut oleh sesama tim London, tepatnya sejak Januari 2018. Dalam mempertahankan Chelsea, tercatat bahwa Giroud telah bermain 119 kali dan mencetak 39 gol pada semua kompetisi yang diikuti. Selain itu, Giroud juga ikut mempersembahkan beberapa trofi bergengsi untuk Chelsea, mulai dari Liga Champions, Liga Eropa, dan Piala FA. Dan akhirnya di musim ini, Giroud akan mengalami saga transfer ke klub AC Milan. Diyakini untuk bisa memboyong Giroud, Milan harus membayar biaya transfer senilai 1 juta euro serta bonus dengan nominal yang sama. Emil Smith jadi the next Mesut Ozil. Pada musim 2021-2022, pemain muda dari Arsenal yakni Emil Smith Rowe diprediksi akan mengenakan jersey dengan nomor punggung 10. Smith Rowe sendiri merupakan orang pertama yang akan menggunakan nomor punggung tersebut di klub Arsenal setelah pemain sebelumnya Mesut Ozil. Klub Arsenal juga telah memberikan banyak perhatian terhadap Smith Rowe. Perhatian ini diberikan karena Smith Rowe mampu tampil dengan sangat menonjol pada kelompok usia. Smith Rowe juga telah mendapatkan tempat dan kesempatan untuk bisa bersaing bersama dengan tim utama. Smith Rowe tampaknya juga digadang akan masuk ke dalam bursa daftar beli Aston Villa. Tetapi, Mikel Arteta selaku manajer klub Arsenal telah memberikan kepastian jika Smith Rowe tidak akan dijual kemanapun. Bahkan, klub Arsenal sendiri siap menawarkan kontrak baru yang lebih panjang pada dirinya.
Dilansir dari The Athletic, Arteta juga mengatakan bahwa dia, Smith Rowe, memang tidak perlu diragukan lagi dan dirinya juga akan tetap bertahan di sini 100%, ujarnya. Smith Rowe gunakan nomor punggung 10. Sejak perpindahannya Mesut Ozil pada musim 2020-2021 lalu, jersey dengan nomor punggung 10 di Arsenal sudah tidak lagi bertuan. Sebelumnya juga sempat dikabarkan bahwa nomor punggung 10 tersebut nantinya akan dipakai oleh William. Namun, pada kenyataannya William justru menggunakan nomor punggungnya lain. Dan setelah pensiun di musim 2021-2022, akhirnya nomor punggung 10 dari klub Arsenal tersebut diprediksi akan segera digunakan oleh Smith Rowe pada musim 2021-2022 ini. Spekulasi ini sendiri muncul setelah Smith Rowe hadir pada sesi permusiman yang telah digelar pada 15 Juli 2021 lalu. Smith tampak menggunakan jaket berwarna hijau toska dengan nomor punggung 10. Smith Rowe sendiri juga telah mendapat dukungan penuh oleh Mesut Ozil di beberapa waktu lalu sebagai pengganti sekaligus penerusnya di klub Arsenal. Dia tidak hanya sebagai pengganti yang memainkan peran sebagai playmaker saja, namun juga sebagai pewaris pertama yang akan memakai jersey dengan nomor punggung 10 setelah satu musim pensiun. Sebelumnya, Smith Rowe menggunakan jersey dengan nomor punggung 32. Yakni pada 2 musim ketika dirinya bersama dengan para tim senior klub Arsenal. Tetapi menurut Smith sendiri penggunaan nomor punggung 10 ini bukanlah hal yang baru lagi. Sebab saat membela klub Arsenal pada pertandingan U18 dan U23, Smith Rowe sudah pernah memakai nomor punggung tersebut. Sejarah nomor punggung 10 di klub Arsenal sama seperti dengan apa yang terjadi pada klub-klub lainnya. Jersey dengan nomor punggung 10 memang memiliki jejak yang gemilang di mata klub Arsenal. Orang yang pernah memakai jersey tersebut bisa dikatakan adalah para pemain-pemain yang penting dan tentunya memiliki performa permainan yang hebat. Sebelum Mesut Ozil, jersey dengan nomor punggung 10 sebelumnya digunakan oleh Wilshere. Karena di usia yang masih muda, dirinya mampu tampil dengan bagus. Wilshere disebut-sebut sebagai bintang masa depan The Gunners. Namun akibat dari cedera yang dialaminya, karir Wilshere kemudian mulai meredup. Selain Wilshere, beberapa orang yang sebelumnya juga pernah memakai jersey dengan nomor punggung 10 antara lain yakni ada Robin van Persie, William Gallas, serta Dennis Beckham. Para pemain-pemain tersebut juga dipercaya sebagai kapten klub saat membela Arsenal. Bursa transfer 6 pemain baru AC Milan tembus 60 juta euro. Paolo Maldini cerdas. Sebagai salah satu klub yang masuk ke Serie A, AC Milan menjadi klub yang paling aktif dalam bursa transfer pemain pada awal musim 2021-2022. Setidaknya hingga saat ini Rossoneri telah memperoleh pemain baru sebanyak 6 orang yang dihasilkan dari bursa transfer. Di awal musim 2021-2022 ini, Milan memang tengah mencari banyak pemain-pemain baru. Sebab mereka telah ditinggal oleh pemain kunci seperti Gigio Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu yang juga pindah dengan status free transfer. Di bawah kendali Ricky Massara dan Paolo Maldini, akhirnya klub AC Milan berhasil mendapatkan pengganti dari 2 pemain tersebut. Selain itu, Milan juga menarik beberapa pemain lain untuk memperkuat sektor yang menjadi titik kelemahannya di musim lalu. 6 pemain baru seharga 60 juta euro. Adapun transfer pertama yang telah diselesaikan oleh AC Milan adalah Fikayo Tomori yang berasal dari klub Chelsea. Setelah dipinjam sejak Januari 2021 lalu, Tomori bisa tampil dengan sangat memukau. Dan inilah alasan yang kemudian membuat Milan membelinya dari klub Chelsea secara permanen dengan harga 28 juta euro. Hampir mirip dengan Tomori, Sandro Tonali juga telah resmi menjadi bagian dari klub AC Milan. Perbedaannya, Maldini mampu menekan jumlah harga transfer dari Tonali. Awalnya Milan diharuskan untuk membayar sebanyak 15 juta euro kepada Brescia. Namun, kemudian menyusut menjadi 7 juta euro saja. Lain halnya dengan kasus kedua pemain di atas. Brahim Diaz justru kembali ke klub AC Milan dengan menyandang status pinjaman lagi. Selama 2 musim, Milan harus membayar sebanyak 3 juta euro dengan opsi pembelian permanen sebanyak 22 juta euro. Selanjutnya, ada juga 2 pemain yang datang dari leg pertama, yakni Mikel Maignan yang datang menggantikan posisi Donnarumma. Dia juga menjadi juara pada leg pertama di musim lalu. Sedangkan yang kedua adalah Ballo Touré yang dibelinya dari AS Monaco untuk dijadikan pelapis dari Theo Hernandez.
Misi baru bersama dengan Olivier Giroud. Salah satu pemain baru lainnya yang bergabung dengan klub AC Milan adalah Olivier Giroud. Berbeda dengan 5 pemain sebelumnya, Giroud telah lewat dari usia emas pemain sepak bola. Diketahui saat ini Giroud telah berusia 34 tahun. Namun dilansir dari Milan News, terdapat pertimbangan yang matang tentang perekrutan Giroud menjadi bagian dari klub AC Milan. Pemain yang berasal dari klub Chelsea tersebut memiliki pengalaman juara yang sangat dibutuhkan oleh klub Milan. Giroud tidak hanya berperan sebagai pelapis di lini depan bagi Zlatan Ibrahimovic, namun juga menjadi pesaing utama. Dalam perjalanan karirnya, Giroud memiliki banyak gelar juara, salah satunya yakni dalam Piala Dunia. Dan itulah salah satu hal yang dibutuhkan oleh Milan, sehingga menarik Giroud untuk bergabung ke klubnya. Deal 1 triliun Real Madrid dan MU sepakat transfer Raphael Varane. Bagaimana dengan Chelsea? Baru-baru ini dilaporkan bahwasanya klub sepak bola Real Madrid dan Manchester United hampir sepakat untuk saga transfer pemain Raphael Varane. Namun, klub Chelsea kemudian muncul dan memberikan tawaran terhadap pihak Los Blancos. Pemain yang berasal dari Prancis tersebut telah membuat Real Madrid tak memiliki banyak pilihan. Dan dirinya juga telah melakukan penolakan atas kontrak baru yang telah diajukan pihak klub. Padahal masa kontrak dari bek Real Madrid tersebut masih akan berakhir sekitar 1 tahun lagi, yakni pada Juni 2022. Real Madrid pun juga tidak memiliki pilihan lain selain harus melepas Varane. Pemain yang telah memperjuangkan Real Madrid sejak tahun 2011 tersebut akhirnya akan segera dilepas. Keputusan ini sudah diambil Real Madrid dengan mempertimbangkan daripada klub tersebut kehilangan status free transfer di musim mendatang.